Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersman Arif dari Forum News Network, senang sekali masih terus bisa menjumpai Anda semua. Saat ini tampaknya sedang muncul tren baru. Coba Anda ikut mengamati nggak? Yakni berlomba-lomba membangun patung Bung Karno. Makin lama patung yang dibuatnya makin besar, makin tinggi, dan makin keren. Patung ini tidak lagi hanya dibangun di instansi pemerintah, tapi sudah mulai merambah ke BUMN alias badan usaha milik negara. Paling baru sekarang ini kemarin diresmikan oleh Megawati, yakni patung Bung Karno yang dibuat oleh PT KAI, PT Kereta Api Indonesia. Ini sebuah BUMN ya. Tren ini kan sebenarnya kalau kita lihat-lihat itu diawali oleh Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurrahman saat dia masih menjabat sebagai Gubernur Akademi Militer. Kemudian diikuti oleh Gubernur Lemhanas, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Wijoyo, dan juga Menteri Pertahanan, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto tidak mau kalah juga. Dia membangun juga patung Bung Karno di kantornya di Kementerian Pertahanan. Patung yang dibuat oleh PT Kereta Api Indonesia ini baru saja diresmikan. Jadi ini paling baru, patung paling terbaru. Tapi ini peresmiannya hanya secara virtual. Ini dilakukan juga oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri. Ini pada hari Rabu kemarin. Jadi ini fresh from oven. Nah, bagaimana ceritanya patung-patung ini mulai rame-rame membangun patung ini? Dimulai saya sebutkan tadi oleh Mayor Jenderal TNI Dudung, sekarang dia pangkatnya sudah jadi Letnan Jenderal TNI dan menjabat sebagai Pangkostrat. Dia membangun patung Bung Karno, patung setinggi dada itu di Akademi Militer Magelang pada bulan Februari tahun 2020. Bentuk patungnya kalau kita lihat ini ya sangat sederhana, hanya patung apa ini? Patung dada atau patung setengah dada yang terbuat dari perunggu. Dan patung itu walaupun cuma setengah dada, patung itu diletakkan dalam posisi yang spesial nih di Hall Utama Kesatrian Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Keberadaan patung Soekarno, Presiden pertama RI di dalam Kesatrian Akademi Militer ini, kata Dudung, sebagai simbol untuk menghormati dan mengabadikan perjalanan perjuangan sejarah sang proklamator sekaligus tokoh dan founding fathers bangsa Indonesia. Catat ya apa yang dikatakan oleh Pak Dudung tadi, ini adalah perjalanan bersejarah dari sang proklamator. Peresmiannya walaupun patungnya sederhana tapi berlangsung sangat meriah, dilakukan langsung oleh Megawati yang hadir bersama dengan putrinya Puan Maharani yang saat ini juga sudah saat ini menjadi ketua DPR. Sejumlah tokoh penting hadir, itu antara lain Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa, kemudian Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan juga Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Polisi Budi Gunawan. Ini entah ada kaitannya atau tidak, 5 bulan berselang setelah peresmian patung Bung Karno pada bulan Juli 2020, Dudung kemudian dipromosikan menjadi Pangdam Jaya. Ternyata Dudung hanya parkir sebentar nih di Pangdam Jaya, hanya 10 bulan dia menjabat, dan kemudian pada bulan Mei tahun 2021 itu Mayor Jenderal TNI Dudung dipromosikan menjadi Pangkostrat dan bintangnya bertambah menjadi bintang 3. 3 bintang ya, bukan bintang 3 ya. Semasa menjabat sebagai Pangdam Jaya inilah Dudung sempat membuat heboh dan menjadi sorotan nasional karena dia memerintahkan pasukannya menurunkan baliho dan poster-poster dari Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab. Belakangan ini nama Dudung kembali santer disebut-sebut akan dipromosikan menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat, menggantikan Kepala Staf Jenderal Andika Perkasa. Jadi kalau dia betul-betul naik menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, maka bintangnya akan bertambah lagi menjadi 4 bintang. Dan ini memang perjalanan karir yang luar biasa dari seorang Dudung dari sebelumnya pada tahun 2020 masih menjadi Gubernur Akmil, dan sekarang ini tahun 2021 dia akan menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Itu kalau jadi dipromosikan. Ya, jadi artinya hanya dalam hitungan dalam 1 tahun atau 2 tahun lah dia naik bintang sampai naik 2 bintang dengan posisi yang sangat strategis. Nah, di tengah-tengah rumor Dudung mau dipromosikan menjadi Kepala Staf itulah muncul ribut-ribut hilangnya patung diorama penumpasan G30 SPKI jadi markas di Museum Kostrad nih. Diorama patung itu menggambarkan ketika saat itu Pangkostrat Jenderal
Mayor Jenderal Soeharto memerintahkan Komandan RPKAD, yakni Kolonel Sarwo Edi, untuk melakukan pemberantasan atau penumpasan gerakan pemberontakan G30 SPKI. Setelah Jenderal Dudung membangun patung Bung Karno setinggi dada tadi, Gubernur Lemhanas Agus Wijoyo juga nggak mau ketinggalan. Dia membangun patung serupa di halaman kantor Lemhanas. Kali ini ukurannya lebih besar dan lebih keren. Patung itu menggambarkan Bung Karno sedang dalam posisi duduk sambil membaca buku. Ukuran patung Bung Karno mencapai 4 meter, berbahan logam campuran terdiri dari tembaga, kuningan, timah, dan sengsari. Warna patung itu perunggu kimia bakar dan memiliki berat kurang lebih 2 ton. Patung ini juga langsung diresmikan oleh Megawati pada tanggal 20 Mei 2021. Jadi 1 tahun lebih setelah peresmian patung di Akademi Militer. Kami keluarga besar Bung Karno mengucapkan beribu terima kasih atas dibuatnya patung Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia, proklamator, pahlawan nasional, kata Megawati ketika menyampaikan sambutannya. Menurut Megawati, patung Bung Karno ini menunjukkan ikon bahwa Lemhanas itu merupakan lembaga pendidikan bagi para calon pemimpin bangsa. Sehingga bentuknya tadi diwujudkan dalam bentuk Presiden Soekarno sedang duduk membaca buku. Memang Presiden Soekarno ini dikenal sebagai seorang intelektual, banyak sekali karya-karya tulisnya, dan dia dikenal sebagai kutu buku. Jadi nggak salah gitu kalau foto ini, patung ini dalam bentuk Bung Karno sedang membaca buku. Saya sangat berharap ketika melihat patung Bung Karno, maka mengingatkan akan ajaran dan pengabdian beliau kepada bangsa Indonesia, juga menginspirasi generasi penerus untuk memajukan Indonesia. Itu kata Ibu Megawati. Hanya 2 pekan lebih 1 hari lah, Megawati kembali meresmikan patung Bung Karno di halaman Kementerian Pertahanan. Kali ini patungnya sangat spesial. Peresmiannya juga dipilih pada hari yang spesial, yakni pada hari kelahiran Bung Karno, pada tanggal 6 Juni 2021. Dan peresmian itu bersamaan dengan, kalau kita lihat kelahirannya, berarti ulang tahun yang ke-120 dari Bung Karno. Dibandingkan dengan patung Bung Karno membaca buku buatan Gubernur Lemhanas, apalagi patung dada buatan Dudung, patung buatan patung buatan dari Menhan Prabowo ini jauh lebih keren. Digambarkan di situ Bung Karno sedang naik kuda sebagai Panglima tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia. Patung ini adalah ketika Presiden Soekarno sebagai Panglima tertinggi kita yang pertama, itu pada hari Angkatan Perang yang pertama juga, yakni tanggal 5 Oktober 1946 di Yogyakarta. Saat itu Presiden menjadi Inspektur Upacara. Ini di mana untuk pertama kalinya Republik Indonesia menunjukkan bahwa Republik Indonesia memiliki angkatan perang. Republik Indonesia memiliki angkatan perang yang siap untuk mempertahankan kemerdekaan itu, dan waktu itu sebagai Inspektur Upacara, sebagai tradisi, para pimpinan tentara itu meminta kesediaan Bung Karno untuk naik kuda. Itu penjelasan dari Menhan Prabowo. Ini luar biasa sekali ya, riset yang dilakukan oleh Prabowo dan timnya untuk membangun patung ini. Jadi patung ini betul-betul dibangun dengan sangat serius, dengan passionnya dari Prabowo. Dan kebetulan Prabowo ini juga penggemar kuda. Ada cerita menarik di balik naik kudanya ini, seperti disampaikan oleh Bu Megawati, bahwa Bung Karno itu bukan orang yang suka naik kuda, atau bahkan dia jarang atau tidak pernah naik kuda. Nah, karena itu ketika dia diminta untuk naik kuda itu, dia minta disediakan kuda yang jinak. Bahkan kemudian Bung Karno sampai berlatih selama 3 hari untuk naik kuda itu. Jadilah kemudian diabadikan dalam patung naik kuda di depan gedung Kemenhan tadi. Berbeda dengan Dudung yang karirnya terus melejit, bahkan disebut-sebut akan menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Kita belum mendengar Gubernur Lemhanas Agus Wijoyo dan juga Menteri Pertahanan Prabowo itu promosi jabatan. Ini memang kalau Pak Prabowo promosi jabatannya apa ya, dari Menhan apa jadi Menko? Saya kira tidak ya, karena dalam portofolio yang Menhan ini adalah Menteri Utama ini. Sementara Menko ya meskipun jabatannya lebih tinggi, tapi portofolionya tidak seprestisius sebagai Menteri Pertahanan. Sementara Agus Wijoyo sampai sekarang masih tetap bertahan di Lemhanas. Nah, sekarang ini PT KAI ini jangan lupa ini adalah BUMN, membangun patung Bung Karno yang sangat tinggi. Bahkan disebut-sebut sebagai patung Bung Karno tertinggi di dunia. Ya tentu saja tertinggi di dunia, karena patung Bung Karno saya yakin juga pasti itu hanya dibangun di Indonesia. Entah, saya tidak tahu kalau ada negara-negara lain yang menganggap penting Bung Karno dan kemudian bangun patungnya, atau kalau dibangun patungnya mungkin tidak terlalu tinggi. Saya pernah tahu ada patung Bung Karno itu di Museum Madame Tussauds, itu ada.
itu terbuat dari lilin. Nah, kembali ke patung yang dibuat oleh PT KAI itu, patung tersebut ditempatkan di polder depan Stasiun Tawang. Ini lokasinya di Kota Lama Semarang. Patung yang menggambarkan tangan kanan Bung Karno sedang menunjuk ke atas, ke langit, dan tangan kirinya memegang tongkat komando. Kemudian dikelilingi kolam, dan patung ini sungguh luar biasa ya. Tingginya itu sampai 18,5 meter. Jadi terlinggi patung utamanya 14,5 meter dan tempat dudukannya itu 4 meter. Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi ini tadi mengutip pernyataan dari manajemen PT KAI itu tadi dia menyebutnya sebagai patung Bung Karno tertinggi di dunia. Jadi rupanya data yang menyebut bahwa patung tertinggi di dunia ini, patung Bung Karno tertinggi di dunia ini berasal dari manajemen PT KAI. Patung ini juga diresmikan oleh Megawati, namun dia tidak hadir langsung di lokasi, hanya meresmikannya secara virtual. Tidak dijelaskan ini mengapa PT KAI juga ikut-ikutan membangun patung Bung Karno, bahkan patung tertinggi di dunia. Hanya disebutkan oleh Wali Kota Semarang, pembangunan patung ini diharapkan menjadi semacam tetenger. Tetenger ini bahasa Jawa ya. Ini tetenger ini artinya apa ya? Bahasa Inggrisnya landmark atau ya tanda sebuah kota itu, dan diharapkan menjadi ikon baru Kota Semarang dan bisa menarik menjadi salah satu destinasi wisata di Kota Semarang. Melihat banyaknya dibangun patung-patung Bung Karno di berbagai instansi pemerintah, bahkan sekarang ini merambah ke BUMN, bukan tidak mungkin instansi dan BUMN lainnya juga akan mengikutinya. Jadi pembangunan patung-patung Bung Karno tampaknya sekarang ini sudah menjadi semacam tren baru. Cuman perlu dicatat ya, kalau membangun patung Bung Karno itu sekarang Anda perlu mempertimbangkan lagi. Karena kalau kita lihat trennya itu harus makin bagus, makin besar, makin tinggi, makin keren. Jadi kalau Anda membangun patung Bung Karno itu nggak sebagus yang di Kementerian Pertahanan atau tidak setinggi yang dibangun oleh PT KAI, ya sebaiknya jangan bangun patung Bung Karno. Kalau patung Bung Karno yang mau dibangun itu hanya patung biasa saja, saran saya lebih baik jangan ya. Saya sendiri perlu mengingatkan ya, pasti tidak semua pihak menyambut positif pembangunan patung Bung Karno ini. Kalau dasarnya itu beliau adalah sebagai proklamator, kita kan mengenal bahwa sebagai proklamator itu ada Dwi Tunggal, yakni Bung Karno-Hatta. Mengapa yang dibangun hanya patung Bung Karno, tidak dengan Pak Hatta? Orang kan kemudian tidak salah kalau mengkait-kaitkan ini dengan pembangunan patung yang sifatnya politis. Karena bagaimanapun juga sekarang Ibu Megawati adalah ketua umum partai yang berkuasa di Indonesia, dan juga Pak Jokowi presidennya adalah kader dari PDIP. Mengapa yang dibangun banyak-banyakan kok hanya patung Bung Karno? Kan itu pasti akan menjadi pertanyaan itu. Selain itu perlu pula diantisipasi adanya perkembangan yang tidak terduga di masa yang akan datang. Anda pasti tahu ya, ribut-ribut dalam beberapa hari ini yang terjadi karena adanya diminta kembali patung dari Pak Harto, Sarwo Edi Wibowo, dan Jenderal A.H. Nasution yang tersimpan di Museum Kostrad itu. Yang meminta adalah penggagasnya dan yang membuat patung itu, yakni mantan Pangkostrat, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan A.Y. Nasution. Jangan sampai nanti di beberapa tahun yang akan datang gitu muncul kesadaran yang sama seperti Pak Nasution bahwa ini secara agama dilarang membangun patung-patung itu, apalagi kalau tujuannya bersifat kultus ya. Sebenarnya kalau di museum, ditaruh di museum untuk sejarah, saya kira itu masih menjadi perdebatan, tapi saya tidak mau masuk ke wilayah itu karena itu sudah wilayah teologis, wilayah keyakinan. Tetapi yang jelas saya cuma mengingatkan jangan sampai nanti orang berlomba-lomba membuat patung Bung Karno karena apakah kesadaran agama atau karena kemudian terjadi perubahan politik dan patung itu rame-rame dibongkar atau diminta kembali oleh penggagasnya. Ini saya cuma mengingatkan saja. Saya Hersunu Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.